Makanya ada satu apa namanya eh, kalimat dari Einstein menyinggung masalah fenomena ini. Dia mengatakan bahwa apakah bulan itu ada di sana? Ya teman-teman, hari ini kita bakalan ngebicarain tentang persepsi dan atau pemikiran dari para ilmuwan. Beberapa ilmuwan itu memiliki pemikiran bahwa dunia ini tuh sesuatu yang tidak nyata atau abstrak lah pokoknya intinya. Belum jelas. Itu gimana sih Kak penjelasannya? Penjelasannya itu sebenarnya kita lihat bahwa sebenarnya dunia ini tuh partikel dasarnya tersusun partikel dasarnya itu adalah materi dasar, yaitu adalah atom, kan ya? Iya ya, Ingat ya? penyusun unsur ya. Iya, penyusun unsur. Jadi segala sesuatu materi yang ada di muka bumi ini penyusun dasarnya itu adalah atom. Tapi tahu nggak, atom itu sendiri itu menurut para ilmuwan adalah sesuatu benda yang kosong. Kok bisa? Bukannya terdiri dari proton, neutron, sama elektron gitu? Iya, benar. Jadi atom itu sebenarnya terdiri atas inti atom yang tersusun atas proton sama neutron, dan kemudian dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Tapi prosentase dari apa namanya keberadaan atom, proton, dan neutron di dalam atom tersebut itu hanya sekitar 1% saja. Jadi 99% isi dari atom itu adalah kekosongan. Kok kosong gitu, nggak ada isinya gitu, ruang hampa? Iya, ruang hampa, benar, ruang hampa gitu. Makanya kalau misalnya kita ibaratkan, misalnya ya inti atom sama elektron yang mengelilingi itu seperti apa ya? Misalnya kita tempatkan bola kasti di tengah lapangan bola yang besar, kemudian elektronnya itu ada di pinggir lapangannya. Sangat jauh kan ya? Iya, jauh banget. Jauh banget. Karena itu tadi, ternyata atom itu juga terdiri atas kekosongan, kehampaan. Makanya ya para ilmuwan itu menganggap bahwa sebenarnya dunia ini tuh panah gitu. Jadi nggak real dunia itu tuh. Makanya ada yang film namanya Ant-Man, tahu kan? Film Ant-Man. Nah, sebenarnya film Ant-Man itu penjelasan ilmiahnya itu adalah apa namanya? Memperkecil jarak antara elektron ke intinya, ke proton sama neutronnya. Jadi dia bisa mengecil dan membesar, bisa besar juga kan? Yaitu adalah memperkecil jarak elektron dan memperpanjang jarak elektron pada inti atom. Gitu. Jadi ya itu jadi nanti atomnya bakalan nyusut gitu ya. Jadi kita juga ikutan kecil gitu ya. Benar partikelnya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong yang bisa bikin itu jaraknya jauh banget terus habis itu kosong kayak gitu tuh apa sih? Kan kita selama ini tahu ya kalau misalnya yang buat perasaan kita kosong itu adalah kesendirian gitu. Nah kalau misalnya atom ini kan dia nggak sendiri ya, elektronnya juga berkulit-kulit, kok bisa dia jaraknya tuh jauh banget gitu? Itu sebenarnya adalah energinya. Jadi elektron itu mengorbit di apa namanya inti atom itu berdasarkan energi. Jadi setiap elektron yang mengelilingi atau inti atom itu memerlukan energi. Jadi kalau misalnya kita ingin memperpendek, memperpanjang, itu artinya kita harus menambahkan energi dan mengurangi energinya. Jadi mereka itu inti atom elektron itu mengorbit itu dengan energi yang berbeda-beda. Memiliki energi lah. Jadi umpamanya makin besar effort atau energi yang dikeluarkan itu semakin dekat gitu. Iya, benar. Gitu. Nah, makanya itu tadi sebenarnya itu makanya ada satu apa namanya kalimat dari Einstein menyinggung masalah fenomena ini. Dia mengatakan bahwa apakah bulan itu ada di sana dengan yang kita lihat? Maksudnya itu tidak nyata.
Tidak apakah benar-benar benar-benar ada ada di titik bulan itu. itu di situ? Karena itu tadi, eh, karena semakin kita mempelajari materi ini, semakin kita tahu bahwa sebenarnya itu kosong, nggak ada apa-apa, benar-benar kosong. Tadi yang aku bilang, Saking jauhnya mungkin ya. saking jauhnya. Jadi kalau kita bersentuhan kepada dengan partikel apa gini ya, ini sebenarnya itu antara partikel itu tidak saling bersentuhan. Berarti kita ngerasain pedas itu enggak bersentuhan sama cabai gitu ya. Enggak gitu. Berarti partikelnya tuh benar-benar kosong. Terus kalau misalnya terbentuk suatu ikatan itu gimana? Nah, kalau ikatan kan berbeda-beda masing-masing, apa namanya, suatu atom itu berikatan dengan yang lainnya itu berdasarkan yang berbeda-beda. Itu adalah apa namanya, elektron yang saling berdekatan, tidak bersentuhan, mereka tidak bersentuhan. Tetap ada jarak ya. Tetap ada jarak, ke tengahnya. tetap ada jarak. Makanya kalau kita megang sesuatu itu dipertanyakan sebenarnya itu kalau menurut para ilmuwan ya, apakah benar-benar kita memegang sesuatu, apakah mereka itu benar-benar bersentuhan. Berarti nggak apa-apa nih sentuhan nih gini. Kan tidak benar-benar nih partikelnya tidak bersatu nih. Gitu. Terus kesimpulannya dari semua pemikiran itu gimana, Mas? Gimana ya? Aku juga bingung. Sebenarnya ini ada perdebatan sebenarnya antara para ilmuwan itu, apakah benar-benar kita itu sebenarnya itu fana apa enggak gitu, real apa enggak gitu. Makanya ada beberapa teori tentang multiverse. Tahu nggak multiverse? Enggak, apa tuh multiverse? Nah, jadi ada sebuah tesis di tahun 19 berapa itu ya. Itu judulnya itu adalah, kalau nggak salah itu dia menganalisis kemungkinan dunia lain, interpretasi dunia lain gitu. Ada dunia selain dunia kita? Iya, ada dunia selain dunia kita. Karena untuk menjelaskan apa namanya fenomena ini, sebenarnya itu kekosongan itu karena apa? Berarti ada partikel lain selain proton, neutron, sama elektron atau gimana? Bukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat elektron yang ada di dalam inti atom, itu elektron itu kan berputar secara cepat. Iya. Nah, elektron itu sebenarnya adalah kalau misalnya kita amati ya, diamati dia posisi sini, dia ada di sini. Nanti kalau misalnya kita amati posisi ini, dia ada di sini. Ada di mana aja kita mengamati. Di mana aja kita mengamati gitu tadi. Nah, para ilmuwan ada yang mengatakan bahwa fenomena ini sebenarnya itu bukan karena kecepatan, tapi karena adanya dunia lain. Tapi itu masih sebatas teori sih, teori yang aneh gitu. Dunia lain. Jadi semua yang menyebutkan bahwa dunia itu fana, terus habis itu ada kekosongan, itu sebenarnya adalah teori yang sampai sekarang masih berusaha untuk dibuktikan. Atau sudah ada buktinya real gitu? Masih ini sih, masih apa ya? Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang jelas bahwa kita, materi yang ada di muka bumi ini, di seluruh alam ini, yang jelas terdiri atas tersusun atas partikel yang namanya atom. Kan. Nah, atom sendiri itu adalah 99% itu adalah terisi atas kekosongan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ilmuwan yang mengatakan bahwa kita ini sebenarnya adalah suatu yang hampa gitu, itu hampa? Ya bener aja gitu. Jadi gak masalah ya kalau kita merasa hampa ya. Karena kita sendiri adalah sesuatu yang hampa. Ya penting jangan perasaannya gitu. Mungkin gitu aja. Ya, berarti nanti mungkin
next level kita bisa bahas tentang kehambaannya itu diisi oleh apa ya. Iya, benar. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.